Shalom sahabatku, di pagi hari yang Tuhan anugerahkan ini, sebelum kita memulai setiap aktivitas kita, mari sejenak kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan melalui doa. Bapa kami yang baik, terima kasih ya Tuhan untuk nafas kehidupan yang masih Tuhan berikan untuk setiap kami. Sekarang kami ingin kembali untuk mendengar dan belajar tentang kebenaran firman-Mu. Berikan setiap kami hati seorang murid yang mau untuk terus dipimpin, diajar lewat kebenaran firman-Mu. Amin. Pagi hari ini, kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan dengan tema agamawi atau kebenaran. Sebuah tema yang mengajak kita untuk memeriksa kembali sikap hati kita di hadapan Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita di dalam kitab Zakaria pasal 7, ayat pertama sampai ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Pada tahun yang keempat zaman Raja Darius, datanglah firman Tuhan kepada Zakaria pada tanggal 4 bulan ke-9, yakni bulan Kislew. Adapun penduduk Betel telah mengutus Sarezer dan Regem-Melek serta orang-orangnya untuk melunakkan hati Tuhan, untuk menanyakan kepada para imam dari rumah Tuhan semesta alam dan kepada nabi demikian. Haruskah kami sekalian menangis dan berpantang dalam bulan yang kelima seperti yang telah kami lakukan bertahun-tahun lamanya? Maka datanglah firman Tuhan semesta alam kepadaku, bunyinya, katakanlah kepada seluruh rakyat negeri dan kepada para imam demikian. Ketika kamu berpuasa dan meratap dalam bulan yang kelima dan yang ketujuh selama 70 tahun ini, adakah kamu sungguh-sungguh berpuasa untuk aku? Dan ketika kamu makan dan ketika kamu minum, bukankah kamu makan dan minum untuk dirimu sendiri? Bukankah ini firman yang telah disampaikan Tuhan dengan perantaraan para nabi yang dahulu, ketika Yerusalem dengan kota-kota yang di sekelilingnya masih didiami orang dan masih sentosa dan tanah Negeb dan daerah bukit masih didiami? Firman Tuhan datang kepada Zakaria, bunyinya, beginilah firman Tuhan semesta alam. Laksanakanlah hukum yang benar dan tunjukkanlah kesetiaan dan kasih sayang kepada masing-masing. Janganlah menindas janda dan anak yatim, orang asing dan orang miskin. Dan janganlah merancang kejahatan dalam hatimu terhadap masing-masing. Pada zaman Raja Darius, penduduk Betel telah mengutus beberapa orang untuk bertanya kepada Nabi Zakaria demikian. Haruskah kami sekalian menangis dan berpantang atau berpuasa dalam bulan yang kelima seperti yang telah kami lakukan bertahun-tahun lamanya? Kemudian Tuhan menjawab sederhana, beginilah firman Tuhan semesta alam. Laksanakanlah hukum yang benar dan tunjukkanlah kesetiaan dan kasih sayang kepada masing-masing. Janganlah menindas janda dan anak yatim, orang asing dan orang miskin. Dan janganlah merancang kejahatan dalam hatimu terhadap masing-masing. Mungkin hal ini akan terdengar sedikit janggal. Bukankah berpuasa itu tidak salah? Bukankah berpuasa itu juga akan membantu kita untuk menahan diri? Sesungguhnya Tuhan jauh lebih peduli agar karakter kita bertumbuh daripada sekedar melakukan ritual-ritual agamawi yang sebenarnya dilakukan hanya sekedar untuk memuaskan perasaan diri sendiri dan membuat kita merasa benar. Pada zaman Yesaya, Tuhan juga berpesan yang sama melalui Yesaya demikian. Yesaya pasal 58 ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-7. Bukan berpuasa yang kukehendaki, ialah supaya engkau membuka belenggu-belenggu kelaliman dan melepaskan tali-tali kuk, supaya engkau memerdekakan orang yang teraniaya dan mematahkan setiap kuk, supaya engkau memecah-mecah rotimu bagi orang yang lapar dan membawa ke rumahmu orang miskin yang tak punya rumah. Dan apabila engkau melihat orang telanjang, supaya engkau memberi dia pakaian dan tidak menyembunyikan diri terhadap saudaramu sendiri. Pagi ini, belajarlah untuk tidak sekedar hidup seperti orang-orang agamawi. Mari lakukan firman Tuhan dengan sepenuh hati, bukan sekedar untuk membuat perasaan kita nyaman.
Haleluya. Sahabatku, biarlah firman Tuhan hari ini bukan hanya kita dengar, tetapi kita hidupi dalam keseharian kita. Mari kita menutup renungan ini dengan doa. Terima kasih Tuhan, kami kembali diajar dan diingatkan agar kehidupan kami bukan sekedar melakukan ritual agamawi, tapi biar Tuhan lihat hidup kami dan merasakan buah yang kami lakukan untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Amin. Jesus loves you and so do I.